Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Perkenalkan, saya Danis Adilul Ahmad dari kelas 11 F1 sebagai kandidat 1 calon ketua OSIS SMA IT Abu Bakar Yogyakarta periode 2025-2026. Visi saya dalam mengembangkan OSIS SMA IT Abu Bakar Yogyakarta yakni dengan menjadikan OSIS SMA IT Abu Bakar sebagai organisasi yang berintegritas dengan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam serta dapat menjadi sarana dalam proses pengembangan diri, sehingga mampu menciptakan pemimpin berkarakter mulia dan adaptif terhadap perkembangan di era globalisasi. Misi saya agar dapat mewujudkan visi tersebut yakni dengan menanamkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam berorganisasi. Yang kedua, menjadi teladan dalam menjaga etika, sopan santun, serta ukhuwah Islamiyah. Misi yang ketiga yakni meningkatkan budaya disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai bentuk integritas organisasi. Misi yang keempat yakni menyediakan sarana positif bagi siswa dalam mengembangkan minat dan bakat guna mendukung proses pengembangan diri. Misi yang kelima yakni mengoptimalkan penggunaan teknologi secara bijak untuk mendukung program kerja OSIS sebagai bentuk sikap responsif terhadap kemajuan masa kini. Demikian visi dan misi dari saya. Diharapkan dengan adanya visi dan misi tersebut diharapkan tidak hanya mampu memberikan dampak positif bagi organisasi, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak maupun warga sekolah. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama: apa upaya yang dapat kamu lakukan dalam menguatkan karakter mulia siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta? Dalam menguatkan karakter mulia dapat dimulai dari Untuk membentuk karakter mulia dapat dimulai dari diri saya sendiri dan kemudian saya salurkan kepada seluruh anggota OSIS yang hal tersebut menjadi wujud dalam pengimplementasian misi nomor 1 yakni menanamkan nilai-nilai Islam, serta misi nomor 2 yakni menjadi teladan dalam menjaga etika, sopan santun, serta ukhuwah Islamiyah. Pertanyaan nomor 2: dari segi soft skill dan solidaritas anggota OSIS, aspek mana yang pertama kali calon ketua akan ambil untuk anggota masa bakti 2025-2026? Yang pertama kali akan saya ambil yakni solidaritas. Yang pertama kali akan saya ambil yakni solidaritas dari anggota OSIS, karena soft skill dapat dibentuk selama perjalanan menjadi anggota OSIS SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, dan solidaritas menjadi pendukung dalam berjalannya program organisasi. Pertanyaan nomor 3: apa yang membuat kami yakin harus memilih kamu sebagai ketua OSIS masa bakti 2025-2026? Saya memiliki rasa tanggung jawab apabila diberikan sebuah amanah, dan saya akan berusaha untuk menjalankan amanah tersebut sebaik-baik mungkin. Pertanyaan nomor 4: prinsip atau nilai utama apa yang kalian pegang dalam menyelesaikan konflik internal organisasi, dan mengapa prinsip tersebut kalian anggap paling efektif untuk menjaga keharmonisan serta profesionalitas tim? Prinsip atau nilai utama apa yang kalian pegang dalam menyelesaikan konflik internal organisasi, dan mengapa prinsip tersebut dapat kalian anggap paling efektif untuk menjaga keharmonisan serta profesionalitas tim? Prinsip yang paling utama yang akan kami ambil yakni komunikasi, karena dalam suatu konflik kita harus tahu apa penyebab dari sebuah konflik tersebut, dan salah satu cara menyelesaikannya yakni dengan cara komunikasi antar sesama anggota.
Pertanyaan nomor 5. Jika terjadi konflik antar ikhwan dan akhwat yang berpotensi menghambat jalannya event, langkah preventif dan kuratif apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tanpa menurunkan semangat kerjasama tim? Apabila terjadi konflik di dalam organisasi, langkah pertama yang akan kami ambil yakni dengan mencari akar dari suatu masalah tersebut. Kemudian menjalin komunikasi dengan cara mencari solusi serta jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kita semua sama-sama mendapatkan hak yang kita miliki untuk bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta perlindungannya sehingga kita semua bisa hidup sampai saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajen Rahmatullah, kelas 11 F1. Di sini saya terpilih menjadi salah satu calon ketua OSIS masa bakti 2025 sampai 2026. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025 sampai 2026. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana pengembangan diri, potensi, serta menjadikan OSIS sebagai wadah kreativitas, juga semangat bagi siswa untuk terus belajar dan mempelajari hal baru sambil mengembangkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang islami. Misi saya adalah yang pertama, menyelenggarakan program yang mendorong siswa untuk mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki. OSIS sebagai salah satu organisasi di SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta dapat menjadi salah satu sarana bagi siswa untuk mengasah soft skill seperti kemampuan komunikasi dan kerjasama kelompok yang nantinya akan berguna di dunia kerja, serta berbagai bidang yang tersedia di organisasi ini insya Allah dapat mengembangkan potensi para siswa. Yang kedua, membuat wadah kegiatan kreatif dan inovatif yang dapat menyalurkan ide dan bakat siswa. OSIS sebagai salah satu organisasi sekolah penyelenggara berbagai acara dapat dimanfaatkan untuk menampung ide-ide dari seluruh siswa SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta yang nantinya ide-ide tersebut dapat menjadi masukan untuk kegiatan inovatif selanjutnya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat belajar melalui kegiatan yang mendukung peningkatan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Dengan mengadakan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan inovatif, dapat membuat para siswa merasakan pengalaman baru dan kembali bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas OSIS. Sebagai salah satu organisasi di sekolah Islam terpadu, kita juga harus menemukan dan mempraktekkan nilai-nilai serta ajaran Islam yang telah dipelajari di sekolah dalam setiap kegiatan sehari-hari kita, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menjadi insan yang lebih baik. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang islami dan berprestasi. Dengan berbagai ilmu yang didapat di sekolah, OSIS bisa menjadi salah satu sarana dalam meraih prestasi yang dapat meraih prestasi di bidangnya masing-masing dengan cara memberikan informasi-informasi eksternal, lomba eksternal yang kemudian dapat diikuti oleh seluruh siswa dan siswi SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta dalam meraih prestasi. Itu tadi adalah visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa upaya yang dapat kamu lakukan dalam menguatkan karakter mulia siswa SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta? Upaya yang saya dapat lakukan untuk menguatkan
menguatkan karakter mulia siswa SMA ITB Abu Bakar Jakarta adalah dengan mengadakan program-program penguatan karakter seperti latihan dasar kepemimpinan yang harapannya dapat menguatkan karakter siswa-siswanya. Untuk pertanyaan kedua, dari segi soft skill dan soliditas anggota, aspek mana yang pertama kali calon ketua akan ambil untuk anggota masa bakti 2025 sampai 2026? Dari kedua aspek tersebut, saya lebih condong pada soliditas anggota, karena untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita tidak cukup hanya dengan belajar, tapi kita juga memerlukan dukungan atau support dari lingkungan yang mendukung perkembangan diri kita. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang buat kami yakin harus memilih kamu? Ya karena saya merasa bahwa visi dan misi saya ini dapat meningkatkan kemampuan serta potensi siswa SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta dalam meraih prestasi mereka masing-masing dan meningkatkan potensi mereka. Yang pertanyaan keempat, apabila terdapat anggota OSIS yang menunjukkan penurunan kinerja atau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan tim, langkah konkret apa yang akan kalian ambil untuk menegur sekaligus membimbing agar kembali produktif? Untuk masalah seperti ini, saya akan memilih pada pendekatan emosional, karena setiap orang pasti memiliki cerita dan latar belakangnya masing-masing. Untuk itu, kita perlu untuk mencoba memahami apa yang sedang mereka alami dan permasalahan apa yang sedang mereka hadapi. Karena itu saya juga lebih condong pada soliditas anggota daripada yang sebelumnya. Nomor 5, ketika menghadapi kendala perizinan atau perbedaan aturan dengan pihak eksternal, bagaimana pendekatan komunikasi dan negosiasi yang akan kalian lakukan agar kepentingan sekolah tetap terjaga tanpa mengorbankan tujuan event? Jika memang ada kendala perizinan dan perbedaan aturan dengan pihak eksternal, kita bisa mencari solusi lain, yaitu pihak dengan relevansi aturan sekolah. Karena jikalau memang aturan sekolah sebagai pokok utama atau dasar kegiatan, maka kita harus menggunakan aturan dengan dasar sekolah. Maka dari itu kita memerlukan pihak yang memiliki relevansi dengan dasar sekolah agar kegiatan kita bisa bersama menggapai tujuan bersama. Dan itu saja pertanyaannya. Jika teman-teman semua merasa saya adalah orang yang tepat untuk mengisi jabatan Ketua OSIS masa bakti 2025 sampai 2026, teman-teman bisa memilih saya sebagai Ketua OSIS. Begitu pula sebaiknya. Saya juga minta pohon dan bantuannya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS masa bakti 2025 sampai 2026. Kepada teman-teman semua, bantuannya serta kerjasamanya agar kita bisa meraih visi dan misi kita bersama. Saya juga ingin meminta maaf kepada guru, kakak-kakak, ustadz-ustazah, serta teman-temanku semua selama saya menjadi anggota OSIS sebelumnya banyak tingkah dan sebagainya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi petunjuk bagi teman-teman dalam menentukan perjalanan OSIS selama satu periode ke depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Rangga Fajansyah dari kelas 11 F1 sebagai kandidat 3 calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026.
Saya hadir di sini membawa visi misi yang insya Allah akan menjadi perubahan positif untuk kita semua. Visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan diri yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berakhlak Islami, mengamalkan dasar Dharma dengan menghadirkan inovasi yang bermanfaat serta membangun kreativitas, kekompakan, dan semangat belajar seluruh siswa. Untuk mewujudkan visi saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, membangun akhlak mulia dengan menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati, sopan santun, dan budaya salam. Yang kedua, menumbuhkan sikap demokratis dengan membiasakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menciptakan inovasi yang bermanfaat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan kekompakan siswa melalui kegiatan-kegiatan kebersamaan yang bermanfaat. Dan yang kelima dan yang terakhir, meningkatkan semangat belajar siswa dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman. Teman-teman sekalian, visi misi ini bukan hanya milik saya, tetapi milik kita semua. Saya tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan visi misi. Saya tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan visi misi ini. Saya butuh dukungan dan doa dari kalian semua. Bersama, mari kita wujudkan OSIS SMA IT Abu Bakar menjadi wadah yang membanggakan dan bermanfaat, serta menjadikan sekolah SMA IT Abu Bakar sebagai tempat untuk kita berkembang dan mencapai cita-cita kita suatu saat nanti. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa upaya yang dapat kamu lakukan dalam menguatkan karakter mulia siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta? Upaya saya untuk menguatkan karakter mulia siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta dengan mewujudkan misi saya yang pertama, yaitu membangun akhlak mulia dengan membiasakan sikap menghargai dan saling menghormati, sopan santun, dan budaya salam. Pertanyaan kedua, dari segi soft skill dan soliditas anggota OSIS, aspek mana yang pertama kali calon ketua akan ambil untuk anggota masa bakti 2025-2026? Dari kedua aspek tersebut, saya lebih condong untuk memilih soliditas, karena jika anggota memiliki jiwa solidaritas yang tinggi akan membantu untuk meningkatkan tanggung jawab dan memudahkan kita untuk kerja sama tim. Pertanyaan nomor 3, apa yang membuat kami yakin harus memilih kamu sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026? Dari segala kekurangan saya masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, dan semangat untuk belajar. Jadi mungkin kiranya itu adalah hal-hal yang membuat saya layak dipilih menjadi ketua OSIS. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Dalam kondisi keterbatasan dana sekolah, strategi kreatif apa yang akan kalian terapkan agar event OSIS tetap terlaksana dengan maksimal tanpa mengurangi kualitas kegiatan? Dengan memberdayakan divisi kewirausahaan, kita akan membuat kegiatan seperti dana usaha dan marketing untuk menambah pasukan dana. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana kalian memastikan program kerja harian OSIS tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar memberi dampak nyata dan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh seluruh siswa di sekolah? Dengan cara melakukan evaluasi mingguan atau bulanan dan melakukan survei kepada siswa apakah proker yang setelah dilakukan bermanfaat atau tidak. Cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. First of all, let's say thank to Allah who has given us a mercy and blessing until we can attend in this beautiful place. Sanian, salatan wa salaman ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miesha Nafeza Putri Rahmawan.
sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 1 dari periode 2025-2026. Jadi, dengan berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan beberapa visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa, pengembangan bakat kreativitas siswa, dan dapat membawa nama sekolah ke berbagai wilayah di Indonesia. Misi saya yaitu 5M. Yang pertama, membuat suatu forum diskusi secara online maupun offline yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat dari siswa kepada sekolah maupun OSIS itu sendiri. Yang kedua, mengadakan event atau lomba-lomba yang didasarkan oleh minat dan bakat siswa yang mampu mengasah jiwa kreativitas siswa di lingkungan sekolah dan di kancah nasional. Yang ketiga, meningkatkan sistem komunikasi terhadap anggota sesama organisasi atau luar organisasi dan warga sekolah. Yang keempat, menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan terkendali. Dan yang terakhir, melanjutkan dan mengembangkan proker-proker sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Apa upaya yang dapat kamu lakukan dalam menguatkan karakter mulia siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta? Yang pertama, saya akan mulai dari diri saya terlebih dahulu. Sebelum kita mengajak atau mengoreksi orang lain, itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi saya akan berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi, menaati semua peraturan pantas, dan setelah itu saya akan mengajak pertama-tama saya akan mengajak anak-anak anggota organisasi terlebih dahulu untuk juga mengikuti peraturan pantas dan kalau sebisa mungkin tidak melanggarnya. Yang kedua, selanjutnya saya akan mulai merefleksikannya terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi dengan begitu, insya Allah pantas akan tertaati. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dari segi soft skill dan soliditas anggota OSIS, aspek mana yang pertama kali calon ketua akan ambil untuk anggota masa bakti 2025-2026? Yang pertama, aspek... Boleh ulangi Mbak pertanyaannya? Boleh. Dari segi soft skill dan soliditas anggota OSIS, aspek mana yang pertama kali calon ketua akan ambil untuk anggota masa bakti 2025-2026? Yang pertama, saya akan mengambil dari sisi gimana dia bertanggung jawab atas amanahnya. Yang kedua, komunikasinya dia terhadap anggota masing-masing itu bagaimana. Dan yang terakhir, mungkin soft skill-nya dia atau passion-nya dia, dan dia mau belajar atau enggak. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang membuat kami yakin harus memilih kamu? Dengan terpilihnya saya menjadi kandidat ketua OSIS, insya Allah saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri dan juga terhadap sekolah dan warga sekolah bahwa saya akan menjadi lebih baik lagi, mengadakan berbagai event yang lebih seru lagi, dan insya Allah menjaga komunikasi terutama untuk anggota organisasi itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan keempat. Prinsip atau nilai utama apa yang kalian pegang dalam penyelesaian konflik internal organisasi? Dan mengapa prinsip tersebut kalian anggap paling efektif untuk menjaga keharmonisan serta profesionalitas tim? Yang pertama pasti komunikasi. Karena tanpa komunikasi itu sendiri pasti banyak terjadi kesalahan. Bagaimana cara mengatur komunikasi itu? Yang pertama, jika kita merapatkan sesuatu atau membicarakan sesuatu, setelah itu kita langsung mengumumkan kepada anak-anak anggota. Yang kedua, jangan lupa ketika kita rapat, kita juga ngomongin apa yang kita diskusiin itu juga diminta pendapat dari ustadz-ustadzah, lalu setelah itu mengumumkannya ke anak-anak anggota dan meminta pendapat mereka bagaimana. Yang ketiga, jika ada anak anggota yang bermasalah,
kalau bisa kita ayomi terlebih dahulu, kita tanyakan dia lagi ngerasa apa, atau mungkin lagi ngerasa capek atau gimana. Kalau semua masalah, walaupun masalah yang hanya ada di salah satu anggota itu harus dibicarakan secara bersama-sama. Oke, pertanyaan yang terakhir. Jika terjadi konflik antar panitia, ikhwan dan akhwat yang berpotensi menghambat jalannya event, langkah preventif dan kuratif apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tanpa menurunkan semangat kerjasama tim? Preventif itu langkah-langkah dan juga caranya. Preventif, kuratif. Tindakan. Jadi cara dan juga tindakannya. Yang pertama, pasti kan kalau di konflik antara iman dan akhwat pasti ada salah satu masuk penyebabnya. Pertama kita cari dulu dari penyebab. Pertama kita cari dulu apa penyebabnya. Setelah itu kita bicarakan baik-baik, jangan pakai ego masing-masing. Kalau pakai ego gak bakal selesai. Jadi dibicarakan setelah semuanya dingin. Terus yang kedua, setelah kita bicarakan itu, kita bicarakan langkah selanjutnya mau gimana biar ini semua tuh jalan, kira-kira gimana. Intinya jangan mengutamakan emosi lah. Cukup. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, banyak salah kata. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, bila ada kesalahan itu murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zahidah Hawa Afifah sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA IT Abu Bakar Yogyakarta menjadi role model bagi siswa dan siswi yang lainnya. Kemudian dikenal baik karena integritas dan akhlaknya baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk misi, saya memiliki MAGIC. Yang pertama, Managing Communication atau mengelola komunikasi antar anggota organisasi agar tidak terjadi miskomunikasi terutama dengan tahasus. Kemudian yang selanjutnya ada Aspiration to Grow atau saya akan menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi bagi para siswa dan siswi untuk berkembang. Selanjutnya ada Good Attitude. Saya akan mendorong anggota OSIS untuk memiliki sikap dan akhlak yang baik agar dapat dicontoh oleh teman-teman yang lainnya. Dan selanjutnya ada Integrity. Saya akan meningkatkan integritas anggota OSIS agar dapat bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, dan juga jujur. Kemudian yang terakhir ada Critical Thinking atau kritis dalam berpikir. Di sini saya akan mendorong anggota OSIS untuk dapat berpikir kritis agar dapat mengambil keputusan dan bertindak secara bijaksana. Demikian visi misi dari kami. Pertanyaan pertama, apa upaya yang dapat kamu lakukan dalam menguatkan karakter mulia siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta? Sesuai dengan misi saya, yaitu Good Attitude, saya akan mendorong anggota OSIS untuk memiliki sikap dan akhlak yang baik. Nah, jika anggota OSIS atau para organisator dan juga saya memiliki sikap yang baik, maka insya Allah yang dipimpin kami itu juga akan baik, seperti siswa-siswa yang lainnya dapat mencontoh kami dengan baik. Begitu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dari segi soft skill dan soliditas anggota OSIS, aspek mana yang pertama kali calon ketua akan ambil untuk anggota masa bakti 2025-2026? Yang satu tadi apa? Segi soft skill dan soliditas. Solidaritas. Oh ya. Mungkin saya akan mengambil yang solidaritas karena menurut saya solid itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Karena jika solid berarti kita memiliki chemistry yang baik. Kemudian ketika kita memiliki chemistry yang baik, kita bisa meningkatkan soft skill kita bersama-sama. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang membuat kami yakin harus memilih kamu?
Ketika saya terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2025-2026, saya akan menjalankan, sebisa mungkin saya akan berusaha untuk menjalankan visi dan misi saya. Dan saya berusaha untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi anggota dan juga teman-teman saya sesuai dengan visi saya tadi. Begitu. Untuk pertanyaan yang keempat, program kerja harian OSIS sering dianggap sebagai rutinitas yang monoton. Inovasi apa yang akan kalian lakukan agar proker harian tetap berjalan konsisten, menarik, dan bermakna bagi pengurus maupun siswa? Mungkin saya akan lebih kembangkan lagi. Jadi misalnya yang sudah ada, saya perbarui lebih dikit lagi biar nanti tidak bikin siswa tuh bosan. Nah, di sini juga saya memiliki program kerja yaitu Atta Bersuara atau Abu Bakar di Jakarta Bersuara. Dan nanti di situ siswa dan siswi dapat menyampaikan aspirasinya. Mereka ingin event OSIS seperti apa, mereka maunya ada lomba-lomba seperti apa, nanti bisa disampaikan pada kami. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, jika terdapat anggota OSIS yang rumahnya jauh dan tidak memiliki sarana transportasi, bagaimana kalian akan menciptakan solusi yang adil agar anggota tersebut tetap bisa berkontribusi aktif tanpa merasa terpinggirkan? Kami memiliki, biasanya kan kami ada di waktu sekolah kan. Jadi kalau misalnya nanti gimana cara mereka berkontribusi adalah mungkin di sekolah nanti sepulang sekolah ataupun di istirahat kedua mereka bisa ikut membantu kami untuk mengerjakan event-event atau mereka mengikuti rapat bersama kami. Dan memang jika mereka berhalangan untuk mengikuti rapat, kita bisa mengadakan rapat online bersama. Begitu. Oke, cukup. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan semoga nantinya yang memimpin OSIS bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.